Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Keturunan dari dulu itu ya, sudah lama lah kita ini disibukkan dengan orang-orang yang selalu mengandalkan keturunan pada dirinya. Sudah lama, ya kan, kita ini melihat orang-orang yang suka memamerkan keturunannya hanya demi untuk urusan nasib. Ya biar nasibnya lebih baik gitu kan. Ceritanya kan seperti itu. Walau juga ada yang tidak. Sudah jamak dan umum kok. Di banyak daerah, tidak hanya di Jawa, di Sunda, di Sumatera, di Kalimantan. Untuk melihat orang itu kan melihat turunannya, leluhurnya terutama. Nanti anaknya gimana gitu kan. Pasti kan ada samanya. Lalu ada bedanya juga. Apalagi jika saat ada orang ngaku keturunannya Kanjeng Nabi, tapi perilakunya itu buruk, kata-katanya. Apakah Nabi Muhammad itu kalau berbicara itu menyakitkan? Apakah Nabi Muhammad itu suka memaki? Apakah Nabi Muhammad itu suka menghina orang? Kan tidak semua itu, tidak ada gitu loh. Soal tegas, ya kadang-kadang juga bisa gitu loh. Tetapi yang kita lihat selama ini itu apa? Jomplang nggak? Ya jomplang. Saat dia itu memaki, teriak-teriak, tapi dengan bangganya dia ngaku keturunan Nabi, nggak tahu di hatinya tuh ada apa, di pikirannya ada apa. Apakah dia nggak malu dengan Kanjeng Nabi Muhammad? Apakah dia nggak malu dengan orang yang katanya itu leluhurnya dia, tapi dia seperti itu? Dan sudah jamak juga gitu loh. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi yang namanya orang itu pasti ada hal-hal yang seperti leluhurnya. Kalau tidak semacam itu, apalagi misalkan Kanjeng Nabi Muhammad. Apakah logis? Nabi itu kan patut ditiru, layak ditiru dan diikuti. Bayangkan saja jika Nabi Muhammad itu mempunyai anak keturunan yang perilakunya itu tidak sesuai dengan perilakunya Kanjeng Nabi. Apa nggak rusak citranya dari Kanjeng Nabi Muhammad? Nah ini dia, ada bahasan sedikit dari Gus Hasan. Ini bisa dibilang apa ya, meluruskan kata-katanya dari Adi Hidayat. Ini dia videonya. Ya berarti statement Adi Hidayat itu bertentangan ya. Nasab kok dihubungkan dengan akhlak, itu berarti gimana itu Gus? Jadi saya bikin begini, ma huwa ilmun nasab. Apa yang disebut dengan ilmu nasab? Ilmu nasab huwa ilmun yu'tarafu bihi ansaban nas wal ghardu minhu al-ihtirazu 'anil khata' fi nasabi syakhsin. Ilmu nasab itu adalah ilmu di mana dengan ilmu tersebut akan diketahui silsilah nasabnya semua orang. Wal ghardu minhu, dan maksud dan tujuan daripada ilmu nasab ini adalah al-ihtirazu, untuk menjaga anil khata', kemungkinan kesalahan, fi nasabi syakhsin, di dalam meletakkan nasabnya seseorang. Kemudian ma hukmu ilmun nasab, apa hukumnya ilmu nasab gitu. Jadi ada pertanyaan jawab gitu. Iya, itu malah menarik itu. Iya. Nah, kemudian di sini juga ada kiafa nih. Ini yang saya sebutkan tadi itu, ya. Nah, di sini kan apa namanya? Wa kam min taraiki thubutin nasabi 'indan nasabah. Ada berapa kaedah dalam menetapkan nasab menurut ulama ahli nasab. Nah, thubutun nasab, tetapnya nasab itu bisalasi tara'iqah, dengan 3 metode. Wahia, yaitu diantaranya, nah ini yang Al-Ghiyafani. Pertama, syuhra istifadhah. Asyuhratu wal istifadhatu, syuhra dan istifadhah. Maksudnya syuhra istifadhah ini apa artinya? Syuhra itu dikenal, wal istifadhah dan terkenal. Terkenal apanya? Aibis siyadati, dengan gelar kesayyidannya. Bihaitsu ya'rifunan nasu, dengan sekiranya semua orang itu mengenal mereka, mengetahui an abaihi, tentang bapak-bapaknya, wa ajdadihi, dan kakek-kakeknya, ma'rufina, yang dikenal bisiyadati, dengan gelar kesayyidan, fi jami'il ajyali, di dalam semua generasinya. Wa adamul mu'aradati, dan tidak adanya penolakan. Wa adamul adillati, dan tidak adanya dalil-dalil atau alasan-alasan, yertabu,
yang meragukan biha dengan dalil tersebut an-nasab akan sebuah nasab. Kemudian kutubun nasabin al-abdal, yaitu kitab-kitab nasab yang berkesinambungan dari abad ke abad. Bisyartin, dengan syarat antakuna qat'iyyatad dilalati 'alal maksud, adanya kitab-kitab nasab yang berkesinambungan itu menunjukkan dalil-dalil yang pasti 'alal maksud, atas orang yang dimaksud. Wala tukhalifu lil usuli, dan tidak menyelisihi kepada usulnya. Al-qiyafatu, yang ketiga itu qiyafah, wahiyya ilhaqul ibni bil ab bisifatil mutamathilati, yaitu ya mendeteksi hubungan biologis antara anak dengan bapak dilihat dari sifat-sifat yang menyerupai. Wal qiyafatu qiyafatani, qiyafah itu dibagi menjadi dua, qiyafatul bashar, qiyafatul athar. Nah, sekarang teman-teman kan sering bilang, masa sih keturunan Nabi kayak gitu kelakuannya? Nah, itu namanya qiyafatul athar itu. Qiyafatul athar itu melihat keserupaan sifat, watak, dan karakter. Kenapa? Ma fil ab fil abna. Karena anak itu adalah cermin dari perilaku leluhurnya. Jadi kalau leluhurnya seperti Nabi Muhammad, tidak mungkin dia punya keturunan yang amburadul kayak gini, gitu loh. Iya. Ya gini lah ya, saya tidak mau bicara fokus kepada satu orang ya. Intinya begini, di bumi Nusantara ini khususnya, sejak zaman dulu sampai sekarang itu, disiplin ilmu nasab belum pernah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun non formal. Sehingga mereka tidak memahami kaedah-kaedah ilmu nasab. Yang diantaranya ada al-qiyafah di situ, gitu loh. Padahal al-qiyafah itu ya, itu ada keterangannya di dalam kitab Sunan Abu Dawud, gitu loh. Ketika kasusnya Usamah dan Zaid, gitu loh. Iya, masuk akal sih, buah itu nggak bakal jatuh jauh dari pohonnya kan gitu. Masa iya Rasulullah Kemudian, seperti itu? Kata Lanjut siapa Kang Suhud, kalau buahnya di pinggir kali ke bawah apakah? Enggak, kalau di pinggir kali. Itu kan kalau artinya itu kan begini loh ilah. Kang Air. Artinya begini loh Kang Air ya. Mau ilatnya seperti apa, pohon mangga tidak akan berbuah apel. Nah, Itu saya setuju kalau itu ilatnya ke situ. Ya, kan salah nih Bang Suhud, kudu aku. Setuju. Iya makanya Kang Basis. iya aku kalah memang airi jancu. Jatuh itu kan kalau di bawah air kan beda ceritanya. Iya. Benar juga Iya, suaranya. Waktu jatuh nggak jauh-jauh, tapi ketika di bawah air sudah beda. Iya, air ini kan naik mobil dia. Konteks DNA dan RNA itu adalah kejelasan. Memang RNA itu bersifat adalah kepribadian gitu. Pribadian di antara dua ini gitu, ibu bapaknya itu tidak mungkin jauh. Itu dalam perilaku ya. Itu RNA. Kalau konteks genetika DNA. Sikapnya adalah menjadi RNA. Nah, kemudian begini. Wa man ladzi yubtilu bihin nasabah. Wa man ladzi yubtilu bihin nasabah. Dan apa yang menjadikan sebab batalnya suatu nasab? Al-khilalu fi umudin nasab. Kerancuan di dalam umudun nasab. Ai li'anna ashabuha qadihuna li syuhrati wal istifadati sahihati ala iddi'a'in nasabil hadithi. Ya, yaitu bahwasanya ahlu nasabnya itu mengkritik li syuhrati wal istifadati sahihati, akan kesyuhrohan dan keistifadohan yang benar atas pengakuan sebuah nasab yang baru. Ini kalau teman-teman mengikuti polemik nasab dari awal, ini pasti paham dengan kaidah ini. Ada kan kritik dari ashabun nasab atau orang yang memiliki ketersambungan nasab kepada Ahmad bin Isa.
ya, ada keluarga Al-Qabiji yang beliau itu keturunan daripada Ali bin Ahmad bin Isa. Gitu loh. Nah, itu mengatakan bahwasanya kakek kami tidak pernah hijrah dari Basrah ke Yaman. Tapi kakek kami itu berhijrah dari Basrah ke Indunus. Kemudian kembali lagi ke Basrah, wafat di Basrah dan dimakamkan di Basrah, gitu loh. Iya, bahkan saya itu pernah lihat debatnya Kiai Imad sama Gus Rumel itu, mereka dua-duanya sepakat nggak ada bukti bahwa Isa Al-Muhajir itu ke Yaman. Itu. Memang nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Kalaupun dibilang ada, itu kan internal mereka. Kemudian kan begini, wa adamul adillati wal bayyinati tsabitati, dan tidak adanya dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang pasti. Ada nggak dalil kepastian bahwasanya Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman? Sementara dari sejak zaman dulu, ya, Indunus itu teman-teman, bukan Indonesia, teman-teman. Indunus itu sebuah daerah di wilayah timur pegunungan antara Pakistan dan India. Itu ada pegunungan Indunus, gitu loh. Kenapa dia pergi ke sana? Karena Ahmad bin Isa ini adalah saudagar minyak, gitu loh. Dia itu pedagang minyak, importir, gitu loh, importir minyak dia. Itu makanya kan disebutnya Ahmad bin Isa An-Naffat. An-Naffat itu artinya apa? Saudagar minyak, gitu loh. Terus Al-Muhajir itu gelar dari mana, Gus? Nah, gelar Al-Muhajir itu kan baru di abad ke-12. Ya. Kang Suhud, saya baru paham panjenengan pun minyak kok, berarti gelar panjenengan itu yo bodoh ya. Minyak nyong-nyong itu ngawur. Gak, berarti aku takdim sama Gus Hasan dengarkan ilmunya. Iya, berarti Al-Muhajir itu gelar baru ternyata. Baru, Al-Muhajir itu gelar baru, teman-teman. Al-Muhajir itu gelar baru. Al-Muhajir itu gelar baru, bukan gelar yang lama, gelar baru itu Al-Muhajir itu, teman-teman. Jadi panjenengan semua itu jangan salah paham bahwasanya Al-Muhajir itu gelar lama. Enggak, itu gelar baru Al-Muhajir itu. Era berapa Masehi, Kang Mas Hasan? Kenapa? Di masa era berapa? Kan, panjenengan menyebutkan konteks baru itu. Abad ke-12. Oke. Referensinya apa, Kang Mas Hasan, Gus Hasan? Ya karena yang menceritakan bahwasanya ya mereka itu bergelar Al-Muhajir itu kan para Ba'alawi yang menuliskan sejarahnya Ahmad bin Isa itu. Nah, apa namanya, sebelum Ali As-Sakron saja itu tidak bergelar Al-Muhajir, gitu loh. Kan di kitab-kitab lamanya kan nggak ada gelar Al-Muhajir, adanya cuman Ahmad bin Isa Ar-Rumi, gitu kan. Iya, Masya Allah. Aku kok mulai dong ini, mulai ngerti ternyata Ali As-Sakron mengakui Ubaid itu nggak ada referensi dari kitab-kitab terdahulu berarti, Gus ya? Nggak ada.